Sabipun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Seorang pencuri mobil di Tulang Bawang ditangkap saat sedang bekerja di toko bangunan. Mobil dan motor kecelakaan di Jalan Rusak, Kecamatan Limau, Tanggamus. Telah terjadi rumah roboh di Margoyoso, Padeswa Simun ini. Sebuah rumah di Pringsewu roboh hingga rata dengan tanah akibat diterjang angin puting beliung. Enggak robohan ini, rata dengan tanah karena kena angin. Di dalam anaknya, Bang. Seorang buronan pencuri mobil ditangkap di tempat kerjanya di sebuah toko bangunan di Pasar Unit 2 Banjar Agung, Tulang Bawang, Selasa siang. Tersangka Nova Prasetyo ditangkap tanpa melawan dan langsung digelandang ke mobil polisi. Belakang, Bang. Nova Prasetyo mencuri mobil milik bosnya pada pertengahan September lalu. Pencurian dilakukan sendirian oleh Nova, namun tersangka kecelakaan saat membawa kabur mobil curiannya tersebut. Tersangka kemudian meninggalkan mobil yang dicurinya di jalan dan ia kabur ke Jambi. Nova ditangkap setelah dipancing korban dan polisi untuk masuk kerja lagi di toko bangunan ini. Cukup. KTP-mu? Bawa kemana? Enggak mau bawa kemana-mana, Pak. Cuma mau tempat teman, habis itu balik lagi. Itu mobil itu kecelakaan, kamu tinggalin begitu aja? Iya. Hah? Selain mobil kamu ngambil apa lagi? Piston, Pak. Berapa banyak piston? Ada 5 pasang, Pak. Kamu jual? Iya. Jual kemana? Tempatnya Wahyu, Pak. Wahyu. Wahyu. Di mana itu? Bang Haji. Berdoa sama-sama. Bang Haji Baru? Bukan, rumah saya juga, Calang Batu juga. Si Wahyu? Iya. Piston mobil? Motor. Oh, piston motor? Iya. Di toko itu? Iya, Pak. Laku berapa? Berapa 200. hasil dari penjualan piston? Semuanya dilaku 200. Hah? 200.000. Pria warga desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Mesuji ini juga terlibat pembobolan toko suku cadang motor di Tulang Bawang. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Dua penjamret ponsel yang menyasar korban anak-anak diringkus polisi Bandar Lampung Selasa siang. Tersangka masih berusia di bawah umur berinisial AG dan DH. Keduanya ditangkap di rumahnya masing-masing di Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Kedua tersangka menjamret dua ponsel yang sedang dimainkan oleh seorang anak di lapangan Kalpataru, Kemiling, Bandar Lampung. Sempat terjadi tarik-menarik ponsel antara korban dan tersangka. Tersangka akhirnya bisa kabur setelah menodong korban dengan senjata tajam. Saat kejadian, salah satu saksi di lokasi mengenali tersangka. Mendekati korban yang sedang bermain HP. Kemudian pelaku merampas HP korban dan membawanya kabur. Sementara identitas korban ada yang mengetahui dari temannya saksi korban. Gara-gara mau ngerampas itu HP? Enggak, Pak. Bantu dia. Bantu kawan saya mau berantem. Di mana berantemnya? Di Kalpataru itu? Awalnya kayak mana kok kau bisa nargetin dia? Awalnya? Iya, kok bisa korban ini langsung mau kau ambil HP ya gimana? Apa emang udah diincer apa? Enggak, Pak. Ya, yang ada di situ ya pamplokan dia juga, Pak. Sudah berkelahi? Minggir. Dua ponsel korban belum dijual oleh tersangka. Pada kasus ini, polisi juga menyita 2 senjata tajam sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara.
Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Sidang kasus narkoba jaringan internasional yang melibatkan terdakwa mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan, Andri Gustami, di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, Senin malam berlangsung tegang. Ketua Hakim memarahi saksi yang dinilai memberi keterangan berbelit-belit serta memberikan jawaban tidak tahu. Ini saudara baca dan bacakan. Apa arti dipaharap? Arti dipaharap itu apa? Membenarkan isinya. Jangan ngomong saya ngomong gitu. Tahu arti dipaharap? Kadang-kadang tahu. Artinya tahu nggak? Hah? Masa nggak tahu nggak? Urusannya saya kalau nggak tahu. Saudara tanda ini. Saudara baca ini. Marahlah saudara saudara. Pada sidang ini, saksi berperan pernah meminjamkan nomor rekening dan ATM-nya kepada terdakwa Andri Gustami. Nomor rekening tersebut untuk menerima pengiriman uang dari seseorang yang diduga ada kaitannya dengan upah kurir narkoba yang jumlahnya lebih dari 200 juta rupiah. Seperti diberitakan sebelumnya, AKP Andri Gustami ditangkap Polda Lampung karena diduga terlibat sebagai anggota jaringan narkoba Gembong Freddy Pratama. Peran Andri Gustami yakni meloloskan pengiriman sabu-sabu ke Jawa yang melalui pelabuhan Bakauheni. Pada kasus ini, Andri Gustami telah menjalani sidang di ruang divisi Propam Polda Lampung dan divonis dipecat sebagai anggota Polri. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Dua koruptor proyek pembangunan terminal tipe C di kawasan Kota Terpadu Mandiri atau KTM, Mesuji Timur, Selasa siang ditahan oleh Kejari setempat. Kedua tersangka bernama Nasrul dan Muhori selaku kontraktor proyek tersebut. Proyek pembangunan terminal tersebut menelan anggaran 1,7 miliar rupiah pada 2022 lalu yang dikelola oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Mesuji. Pada pelaksanaannya, proyek tersebut hingga kini tidak selesai dan mangkrak. Pada kasus ini, Kejari Mesuji menduga masih ada tersangka lain yang terlibat dan masih dalam penyelidikan. Kita tahan karena sesuai dengan UHAP, kita khawatirkan dia melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana. Dan juga untuk memudahkan kawan-kawan penyidik untuk melaksanakan penyidikan. Nah, untuk hari ini juga mungkin ada pengembangan lagi karena tersangkanya tidak berhenti di situ. Kita masih mendalami lagi apakah ada keterlibatan pihak-pihak lain di situ. Kedua tersangka ditahan karena jika tidak ditahan dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti dan kabur. Keduanya kini ditahan di Rutan Menggala Tulang Bawang. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji.